Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan. Saya dari Universitas Siber Asia, kelas 203, jurusan Ilmu Komunikasi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Makalah ini berjudul Industri 4.0 and Society 5.0. Selanjutnya, ini adalah lembar keterangan originalitas. Di sini saya mengatakan dan menyatakan bahwa makalah yang berjudul Industri 4.0 and Society 5.0 ini adalah asli karya saya, tidak mengandung plagiarisme dari sumber manapun. Selanjutnya, latar belakang. Revolusi industri mengubah sektor manufaktur dengan teknologi digital. Dan Society 5.0 adalah konsep Jepang yang memadukan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Pendapat ahli Brian Johnson dan Andre McPhee dalam Race Against the Machine menekankan bahwa globalisasi dan persaingan ekonomi memaksa industri mengadopsi teknologi untuk efisiensi. Dalam konteks ini, estetika humanisme memiliki peran penting untuk menjembatani antara teknologi dan kemanusiaan. Estetika humanisme tidak hanya membahas keindahan visual, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan, ekspresi diri, dan makna dalam kehidupan manusia. Melalui pendekatan ini, kita diajak untuk melihat bahwa perkembangan teknologi seharusnya tidak menghilangkan nilai-nilai humanistik, melainkan memperkuat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji keterkaitan antara Industri 4.0 dan Society 5.0 dan estetika humanisme sebagai upaya memahami bagaimana teknologi dapat dikembangkan secara etis dan estetik demi mewujudkan peradaban yang tidak hanya cerdas secara digital, tapi juga bijak secara humanistik. Tujuan dari presentasi ini adalah memahami definisi komponen dan dampak Industri 5.0 and Society, dan mengerti tujuan memanfaatkan dari Industri 5.0 and Society 5.0. Industri 4.0, menurut Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, Industri 4.0 bisa perlebar ketimpangan jika tidak dikelola dengan prinsip inklusivitas. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat yang menggabungkan teknologi digital, fisik, dan biologis. Fokus utamanya adalah otomatisasi data, kecerdasan buatan atau IA, atau Internet of Things, dan sistem siberfisik. Dalam estetika humanisme, Industri 4.0 mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Dari perspektif estetika humanisme, tantangan utamanya adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan, ekspresi diri, dan kreativitas di tengah otomatisasi dan mekanisme. Estetika di sini bukan hanya soal keindahan, tapi juga bagaimana teknologi menghargai nilai-nilai, emosi, identitas manusia dalam proses produksinya. Selanjutnya adalah penjelasan Society 5.0. Gambar sebelah kiri adalah saya saat bekerja dengan operatornya. Society 5.0 adalah konsep yang digagas oleh Jepang, sebagaimana yang penjelasan di awal tadi, sebagai kelanjutan dari Industri 4.0. Menurut Keirin, Federasi Bisnis Jepang, Society 5.0 adalah solusi untuk masalah sosial, penuaan, populasi, bencana alam melalui teknologi. Fokusnya adalah memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan manusia, bukan hanya efisiensi industri saja. Ciri-cirinya, solusi berbasis IA dan IoT untuk masalah sosial, manusia sebagai pusat, lalu keseimbangan antara kemajuan digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Estetika humanisme menekankan nilai kemanusiaan, keindahan, dan etika di tengah kemajuan teknologi sekarang dalam Industri 4.0 and Society 5.0. Hal ini tercermin melalui desain yang berpusat pada pengguna untuk teknologi yang lebih intuitif dan manusiawi, seni digital yang memadukan kreativitas manusia dengan EA. Contohnya, generative art yang tetap pertahankan sentuhan manusia. Etika teknologi untuk mencegah dehumanisasi. Contohnya itu menjaga privasi data dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada mesin yang otomatis. Apa sih manfaat Industri 4.0 and Society 5.0? Sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaatnya, yaitu menumbuhkan kesadaran kemanusiaan.
mencegah manusia menjadi sekedar alat produksi digital, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Estetika memicu pemikiran off the box dalam teknologi dan desain, membangun empati di era digital, membuat menjaga nilai-nilai sosial dalam komunikasi daring, mengembangkan teknologi yang etis dan berpusat pada manusia, desain EA dan sistem digital berbasis kebutuhan emosional manusia, keseimbangan antara akal dan perasaan. Tidak semua hal diselesaikan dengan logika, nilai seni dan keindahan dibutuhkan. Di sini yaitu manfaatnya seperti ini yang sudah di layar. Selanjutnya dampak positif dari industri 4.0 dan society 5.0. Dampak positifnya adalah efisiensi dan inovasi. Produktivitas meningkat melalui otomatisasi dan EA, mengurangi beban kerja repetitif. Jadi kita semakin cepat menemukan outputnya. Selanjutnya ada personalisasi produk, misalnya 3D printing untuk desain yang unik yang memadukan teknologi dan estetika. Selanjutnya itu seni digital, perkembangan contoh NFT, generative art sebagai bentuk ekspresi baru. Pemberdayaan manusia, society 5.0, ini adalah dampak positif dari society. Solusi masalah sosial, teknologi E dan IoT membuat isu kesehatan, membantu kita seperti pendidikan dan lingkungan. Contoh smart cities yang ramah difabel, itu adalah aplikasi yang sangat membantu kita. Lalu selanjutnya kolaborasi manusia mesin, seniman atau desainer menggunakan EA sebagai alat kreatif, bukan mengganti. Misalnya alat musik digital yang tetap mempertahankan rasa manusia. Demokratisasi akses, platform digital memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam seni dan budaya. Contohnya virtual musik. Yaitu dalam estetika humanisme, desain yang manusiawi, produk teknologi dirancang dengan prinsip user experience atau UX yang estetis dan fungsional. Contoh gadget dengan antarmuka intuitif. Revitalisasi nilai lokal, teknologi digunakan untuk melestarikan warisan budaya. Contoh VR untuk rekonstruksi situs bersejarah. Berikut adalah dampak negatif dari industri 5.0 and society 5.0. Dehumanisasi yang pertama, hilangnya sentuhan manusia. Seni kerajinan tradisional terancam oleh produksi massal berbasis mesin karena saat ketergantungan dengan mesin-mesin otomatis, jadi kita tuh lebih ketergantungan, jadi hilang rasa-rasa kerajinan kita, seni-seni kita. Selanjutnya ketimpangan ekonomi, pengangguran, teknologi unemployment akibat masih terutama sektor kreatif yang terdisrupsi. Selanjutnya adalah dampak negatif dari society 5.0, ancaman sosial. Yang pertama privasi dan etika, pengawasan berbasis EA atau surveillance capitalism berpotensi melanggar hak individu. Yang kedua, ketergantungan teknologi, masyarakat kehilangan kemampuan dasar, misalnya menulis tangan dan berbicara secara langsung karena hanya mengandalkan digitalisasi saja. Selanjutnya adalah dampak negatifnya degradasi estetika. Seni menjadi mekanis, karya seni EA mungkin kehilangan jiwa karena dibuat tanpa emosi manusia. Karena mengandalkan otomatisasi, jadi kita kehilangan rasa-rasa kreatif kita. Ada jiwa yang di seni itu jadi hilang karena terganti oleh EA. Selanjutnya adalah standarisasi budaya, globalisasi teknologi mengikis keberagaman estetika lokal. Contoh desain produk yang seragam di seluruh dunia. Kesimpulan dari presentasi saya itu perkembangan teknologi melalui revolusi industri 4.0 dan konsep masyarakat cerdas society 5.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan efisiensi, kemudahan, dan inovasi yang sangat luar biasa. Namun, di sisi lain ada risiko dehumanisasi dan hilangnya nilai-nilai emosional serta estetika jika teknologi tidak dikembangkan secara etis. Di sini, estetika humanisme hadir sebagai pendekatan yang penting untuk menjaga agar teknologi tetap berpihak pada manusia. Ia menekankan pentingnya keindahan ekspresi, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap inovasi dan transformasi digital.
Dengan mengintegrasikan etika dan humanisme ke dalam proses teknologi, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga berbudaya, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan nilai-nilai estetika harus menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan berkemanusiaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dan saya cantumkan di makalah ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.